Baik, hari ini kita akan belajar tentang lapisan bumi yang 3 pertemuan kemarin sudah kalian baca-baca, mulai dari materi awal hingga materi akhir, ya. Nah, hari ini kita fokuskan untuk pembahasan latihan soalnya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita pada khususnya dan orang-orang di sekeliling kita pada umumnya. Bagi yang belum bergabung, semoga secepatnya bergabung, dan saya apresiasi bagi yang sudah bergabung tepat waktu. Kalian adalah anak-anak yang mulai suratul Al-Fatihah. Amin. Baik, saya mau tanya, apakah latihan soalnya sudah dikerjakan semua? Kalau sudah menghafal berarti sudah membaca materi. Ya, sudah membaca materinya. Karena kalau tidak membaca materinya pasti tidak bisa mengerjakan soal. Nah, kita review dulu materinya ya. Sekilas saya jelaskan. Sebentar. Sudah terlihat ya? Tentang lapisan bumi. Belum? Sudah? Belum. Coba ada yang sudah terlihat? Sudah. Masih loading tadi ya. Ya, kita bicara tentang lapisan bumi ya. Jadi tidak seperti kita bayangkan bumi itu hanya berupa tanah yang kita injak setiap hari ya. Nah, komponen utama bumi ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Mic-nya bisa dimatikan semua dulu ya. Atmosfer adalah komponen gas, litosfer komponen padatan, dan hidrosfer adalah komponen air. Nah, komponen lain dari bumi ada kriosfer dan biosfer. Nah, di biosfer inilah bumi kehidupan berlangsung ya, di biosfer. Atmosfer atau lapisan uap yang menyelimuti bumi terdiri dari campuran gas, cairan, dan padatan. Adapun rinciannya seperti ini. Oh, kurang dengar. Oh, sebentar. Iya tak? Gimana sekarang? Sekarang sudah keras? Biasa aja. Sekarang sudah terdengar. Ya, wis bongok-bongok iki. Nggak pakai headset sih ya. Baik, yang berikutnya adalah lapisan atmosfer. Itu masih ada lapisan-lapisannya ya. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ada 5 lapisan lagi. Yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah troposfer. Ini semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas ya. Nah, troposfer ini tempat berlangsungnya sistem bumi. Hujan, angin, salju, awan itu di lapisan troposfer. Stratosfer ini tempat pesawat terbang melintas. Siapa yang pernah naik pesawat? Ada ya? Nah, ketika naik pesawat kemudian terjadi hujan, itu kira-kira pesawatnya kehujanan apa enggak? Enggak ya? Hujannya ada di bawahnya pesawat ya? Maaf, hujannya ada di bawahnya pesawat karena hujannya itu di troposfer, sedangkan pesawat terbang melintas itu di
stratosfer ya, kecuali kalau mau mendarat atau baru mau terbang ya, itu melewati troposfer. Nah, ketika hujan pasti ya di tempat yang sama. Kemudian mesosfer adalah lapisan tempat terbakarnya meteor. Nah, jadi ketika ada meteor ya mau jatuh ke bumi, itu sudah dihalangi oleh lapisan mesosfer ini, sehingga tidak sampai ke permukaan tanah atau permukaan bumi. Nah, mesosfer ini berarti termasuk lapisan sebagai pelindung bumi dari benda luar angkasa. Yang berikutnya adalah termosfer, berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi UV. Nah, ini yang melindungi matahari, melindungi kita dari radiasi sinar UV. Sebenarnya yang sinar matahari itu yang jatuh ke bumi itu hanya 1% saja, ya. Yang 99% itu dihalang-halangi oleh lapisan atmosfer ini, ya. Bayangkan 1% saja itu kadang kita sudah merasa sangat panas, ya. Apalagi 100% kita nikmati cahaya itu, cahaya matahari ya. Kita nggak bisa bayangkan panasnya. Nah, itu akan kita rasakan nanti ketika datang hari kiamat karena atmosfer sudah pensiun ya, bekerja. Jadi lapisan atmosfer ini sudah tidak ada sehingga tidak bisa menahan sinar UV dan semua cahaya matahari, panasnya matahari masuk ke bumi dan kita nikmati ya. Nah, ketika itu yang merasakan tidak hanya fisik kita, yang berperan tidak hanya fisik kita, tetapi amal baik kita yang menentukan panas atau tidaknya, ya. Yang berikutnya adalah eksosfer. Ini lapisan atmosfer paling atas, ya. Nah, ini merupakan tempat satelit mengorbit. Ini di eksosfer. Yang berikutnya, ya, ini bisa kamu baca sendiri suhu atmosfer. Nah, itu tadi di sana sudah dirinci ya masing-masing. Lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini ada di mana itu tadi? Di stratosfer, ya. Lapisan ozon. Ozon itu adalah O3. Nah, fungsi lapisan ozon adalah menyerap sebagian besar radiasi yang ada dalam atmosfer. Ini ya. Nah, ozon ini bisa rusak karena adanya CFC, ya. CFC ini. Ada di mana CFC itu? Ada di lemari es, AC, ada parfum spray ini yang merusak lapisan ozon. Kemarin sudah kita singgung di pemanasan global maupun di pencemaran lingkungan ya. Nah, dari CFC ini, manakah sih yang paling jahat? Yaitu klor, ya, Cl, klorin ini loh ya. Ini yang paling jahat. Nah, dia ya sukanya itu memecah, ya, memecah oksigen, ya, oksigennya itu dipisahkan sehingga oksigennya nanti bergandengan dengan oksigen yang lain sehingga terbentuk O3 ini, ya. Jadi klorin ini yang sangat jahat. Nah, ini adalah lapisan atmosfer ya dari tahun ke tahun perkembangannya. Jadi kalau 80-an ini masih samar-samar, 2010 ini buminya sudah terlihat lebih lebar seperti ini sehingga sinar UV bisa lebih bebas masuk ke permukaan bumi ya. Nah, sekarang 2021 ya bisa dipastikan ini lubangnya lebih lebar ya. Jadi atmosfer itu seperti selimut itu loh ya. Ketika kamu menggunakan selimut itu kan terasa hangat ya. Dan rasa dingin dari luar itu tidak bisa masuk. Nah, ketika selimutmu lubang
ya, maka rasa dingin yang ada di luar itu kan bisa masuk, atau rasa panas dari luar itu bisa masuk dengan bebas. Nah, sama seperti atmosfer bumi, seperti itu ya. Nah, itu adalah komponen bumi yang berupa gas. Sekarang litosfer. Litosfer terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak benua yaitu daratan, kerak samudra adalah lautan. Nah, ini ada beberapa teori tektonik lempeng ya. Kamu harus paham bahwa bila terdapat dua lempeng yang bergerak saling menjauh, ya, itu disebut dengan divergen. Maka akan terbentuk patahan, ya. Sedangkan dua lempeng yang bergerak saling berdekatan itu konvergen. Seperti ini contohnya, gambarnya sebentar. Nih. Ya. Jadi bumi ini terdiri dari lempengan-lempengan ya. Kalau lempengan ini saling bergerak menjauh satu dengan yang lain, sudah terlihat gambarnya? Oh ya. Ini disebut divergen ya. Kalau saling mendekat, kalau saling menjauh ini terjadi patahan ya. Nah, bisa terjadi patah. Kalau konvergen ini saling mendekat, bertabrakan, ya. Nah, ini biasanya memungkinkan terbentuknya gunung, ya. Misalnya ada gunung di laut, itu terbentuknya karena ada dua lempeng yang saling berdekatan, ya, atau konvergen ini. Kalau transform ini geser ke sana, saling menggeser. Nah, kalau ini misalnya digambarkan seperti ini, kamu harus fokus pada tanda panahnya ya. Misalnya apa yang terjadi ketika di titik ini? Nah, tanda panahnya ini satu ke arah sana, ke kiri, satu ke arah kanan. Berarti ini konvergen apa divergen? Halo? Apa tadi? Divergen ya, saling menjauh. Nah, kalau terdapat di titik ini, kira-kira yang mana ini di titik ini? Nah, di titik ini berarti kita lihat tanda panah 1 dan tanda panah 2 ini. Nah, ini kan saling mendekat ya. Berarti ini konvergen. Nah, dipelajari ya. Nanti keluar di uji kompetensi hari Sabtu yang akan datang. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tadi. Itu tentang, nah, kemudian yang berikutnya gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Yaitu getaran akibat dari pergerakan lempeng. Lempeng itu tadi ya, jadi lempeng 1 dengan 2 bergerak itu namanya gempa bumi. Nah, ini kamu kan sering mendengar hiposentrum. Nah, apa hiposentrum itu? Titik kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Yaitu tadi bergesernya lempeng itu tadi ya. Itu merupakan hiposentrumnya. Kalau epicentrum adalah permukaan buminya yang atasnya ya. Jadi permukaan bumi yang kita rasakan itu disebut epicentrum. Kemudian ada istilah-istilah seismologi, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seperti ini. Ya, alatnya. Nah, ini hasilnya. Seismogram adalah grafik hasil pencatatan seismograf. Nah, ini yang dilakukan oleh para ahli gempa ya. Nah, kekuatan gempa itu ada bermacam-macam, ada di bawah 2 namanya mikro,
minor, ringan, sedang, sampai yang lebih parah, yang paling parah ya. Nah, 10 ke atas ini belum pernah tercatat ya. Kalau 10 ke atas, waduh, wis hancur berkeping-keping ya. Nah, ini nanti gempa bumi yang besar itu terjadi di akhir zaman nanti ya. Wong kemarin skala 8 saja sudah nggak karu-karuan ya. Nah, kemudian ini ada mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Bagaimana sebelum terjadi bencana, bagaimana saat terjadi gempa bumi ya, ini fokus gempa bumi. Jadi apa saja yang harus kita lakukan semuanya sudah ada di sini ya. Nah, ketika gempa bumi kita sebaiknya kalau di dalam rumah ya sudah kejebak di rumah, maka kita harus berlindung. Nah, berlindung di meja misalnya di bawah meja, tetapi mejanya harus yang kuat ya. Kalau mejanya yang gampang pecah, kamu di bawahnya, yo sama aja ya. Dan sebagainya. Ini bisa kamu baca sendiri ya. Berikutnya gunung berapi. Nah, gunung berapi adalah naiknya magma ke permukaan bumi yang menyebabkan erupsi. Ya, erupsi adalah keluarnya magma dan materi lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Ada istilah magma, lava, lahar, kawah. Nah, ini silakan dibaca-baca sendiri. Insya Allah tidak sulit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga akhir-akhir ini banyak ya gunung-gunung yang aktif lagi. Di Indonesia memiliki 150 gunung berapi baik yang aktif maupun dorman atau tidur. Nah, yang dorman atau tidur ini bisa aktif lagi. Nah, contoh gunung api yang aktif itu Gunung Merapi ya sudah meletus 80 kali. Gunung api dorman, Gunung Sinabung ya. Itu contoh gunung dorman atau tidur. Nah, material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi itu apa saja? Ada lahar, ada batuan, H2S, ini berupa gas ya, dan ada juga yang berupa batuan pijar panas yang terkenal sebagai wedhus gembel ya. Nah, ini sangat panas sekali nih. Ya, panas sekali. Kalau nggak usah terkena ya, dekat saja dengan ini itu bisa sangat panas atau bisa terjadi luka bakar juga ya. Nah, untuk gempa bumi ini ada beberapa status awas, siaga, waspada. Maknanya sudah tertera semua di sini. Tindakan apa saja yang dilakukan tiap status sudah ada di sini ya. Nah, tanda-tanda gunung api akan meletus. Ini ada suhu yang terus meningkat, air pegunungan menjadi hangat, sumber air mengering, tumbuhan layu, suara gemuruh, gempa kecil, hewan bermigrasi, turun gunung. Nah, ini adalah tanda-tanda gunung meletus. Kalau orang yang di sekitarnya hidup di sekitar gunung itu sudah paham ya, sudah hafal tanda-tandanya. Nah, ini juga mitigasi. Gimana caranya siaga sebelum, pada saat gunung meletus dan sesudahnya. Di sini sudah ada semua. Kemudian dampak positifnya, ya, dampak positifnya ternyata setelah meletus gunung itu memiliki dampak positif juga, ya. Yang pertama, tanah yang dilalui oleh material vulkanik gunung berapi dapat digunakan lahan pertanian. Tanah yang dilalui lahar dingin menjadi subur. Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat digunakan untuk campuran adonan semen bahan bangunan. Sisa-sisa letusan menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, belerang, kualam, dan lain-lain. Ini bisa dijual mahal ya.
Daerah sekitar gunung berapi pasca erupsi bisa dijadikan sebagai objek wisata. Itu tentang padatannya. Yang berikutnya adalah hidrosfer. Ini bumi, komponen bumi yang berupa air ya. Nah, yang termasuk hidrosfer itu apa saja? Ya, mulai dari air danau, sungai, air tanah, uap air got, semua air yang ada di bumi ini ya. Itu termasuk hidrosfer. Apakah air akan habis? Tidak ya, karena bumi memiliki siklus hidrologi atau siklus air. Ini insya Allah sudah pernah dipelajari di SD ya. Siklus air itu ini ya. Tahapannya ada penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan hujan ya. Nah, penyebab banjir akibat insya Allah sudah paham semua. Bagaimana apa yang harus dilakukan sebelum banjir, saat banjir, dan sesudah banjir. Ini semua ada di sini. Nah, mana ya siklus air? Oh, belum ya, belum kebuka. Kalau siklus air sudah ini ya, insya Allah sudah paham ya? Sudah ya? Pertama terjadi penguapan ya, air sampai naik ke atas, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan. Ya, setelah itu maka akan sebentar. Mana ya? Nah, ini ya. Jadi air tanah, air sungai, air apa aja ini mengalami penguapan, kemudian terjadi pengembunan ya. Kalau penguapan berarti perubahan dari perubahan wujud apa menjadi apa? Cair menjadi gas ya. Kemudian gas ini mengembun berarti menjadi apa? Gas menjadi cair ya. Terus mengendap di sini, mengendap. Kalau semakin banyak maka dia akan turun sebagai titik-titik hujan. Gitu ya. Insya Allah sudah bisa semua ini. Nah, baik kita langsung ke soal ya. Jawabannya silakan disiapkan. Ayo nomor 1. Silakan dibaca Mbak Zahlia. Silakan nomor 1. Betul ya. Komponen gas disebut atmosfer. Kalau komponen air apa tadi? Yang lain boleh menjawab. Apa? Hidrosfer. Kalau yang berupa padatan apa? Litosfer ya. Nah, nomor 2. Nuvera, silakan dibaca. Biosfer ya. Biosfer ini adalah bagian bumi yang bisa atau memungkinkan terjadi kehidupan. Ada bagian bumi yang tidak mungkin terjadi kehidupan di sana. Ada, ya. Di kutub utara, kutub selatan itu nggak akan bisa bertahan ya, seperti kehidupan yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya nomor 3, silahkan dijawab Lionel. Halo? Lionel kemana ini?
Jangan-jangan ditinggal ke kamar mandi nih. Lazuardi, silakan ganti. Halo? Nomor 3. Nomor 3. Ya. Yang itu tadi ada komponen gas, komponen cair, dan komponen padat ya. Nomor 4, silakan dibaca Aska 7I, nomor absen 22. Silakan. Ayo. Ke kamar mandi juga atau ketiduran ini? Halo? Ganti yang lain. Gea, silakan Gea. Dijawab nomor 4. Stratosfer. Bagaimana? Betul ya? Stratosfer. Nomor 5. Silakan dijawab Firza Claudi. Silakan Firza. Disuruh jawab kok hilang semua ini. Pada keluar-keluar semua ya. Belum ngerjakan ini paling. Ayo silakan Firza. Tidak ada suara. Ganti kelas 7H. Nafisa. Silakan. Ada Nafisa? Ya, Nafisa nomor 5. Ya, ini mana ini wajahnya ini Nafisa? Belum mandi dah? Kok nggak diperlihatkan? Baik, nomor 5 tadi termosfer, betul ya? Melindungi sinar UV. Yang berikutnya nomor 6. Silakan dijawab. Sekarang kelas 7J. Alvira. Silakan. Ada Alvira? Apa? Tadi sudah dibahas ya. Apa? Troposfer. Loh, kok suaranya ganti laki-laki tadi Alvira? Berikutnya nomor 7 ya. Nomor 7 kita beralih ke kelas 7G. Gale, silakan Gale. Nomor 7. Ini banyak yang melarikan diri nih, kelihatan kalau belum ngerjakan ya. Apa sinyalnya buruk? Ya, silakan. Loh, kerak bumi berupa daratan. Kerak bumi. Apa yang betul? Benua. Ya, kan tadi ada kerak bumi. Kerak bumi ada kerak yang berupa daratan, ada yang berupa air ya. Kalau yang berupa daratan yaitu kerak benua. Kalau berupa air apa? Kerak samudra. Betul. Nomor 8. Nomor 8 kita menuju ke kelas 7H. Kaisa. Silakan Kaisa. Ada? Nah, gitu dong dibuka videonya. Ayo. 8.
Divergen tadi ya. Kalau yang saling mendekat disebut apa tadi? Konvergen ya. Kalau saling menjauh maka memungkinkan terjadinya patahan ya. Nah, patahan ini bisa menyebabkan ada pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil yang ada di laut, di tengah-tengah laut itu bisa jadi karena ini tadi dua lempeng yang saling bergerak menjauh ya. Tetapi kalau saling mendekat itu kemungkinan bisa terbentuk gunung ya. Berikutnya nomor 9. Kita ke 7I. Ahmad Pasha. Silakan. Halo. Ahmad Pasha belum ada. 7I. Loh, Gale tadi 7J ya? Apa 7G juga ada Gale namanya? Baik, Ahmad Pasha digantikan oleh Dava Sabil. Silakan Dava, nomor 9. Tidak muncul juga. Ayo mic-nya dibuka kalau silakan Dava. Yo, soalnya apa kok moro-moro hipocentrum? Apa tadi soalnya? Pusat gempa ya, hipocentrum ya. Kalau yang ada di atasnya tadi namanya apa? Yang ada di atas bumi, di atasnya hipocentrum tetapi di permukaan bumi yang kita rasakan. Namanya epicentrum. Betul ya? Sekarang kita ke 7J, silakan dijawab. Siapa ya? Raha, silakan Raha. Nomor 10. Halo? Tidak ada? Ada namanya aja? Magnet wis di magnet. Magnetita? Silakan dijawab nomor 10. Seismograf ya. Kalau hasilnya tadi namanya apa? Hasil pencatatannya namanya seismogram. Kalau ilmu yang mempelajari gempa bumi apa? Seismologi. Baik, nomor 11 kita geser ke kelas 7G. 7G sudah pada hilang ini. Ayo. Litu Hayu. Silakan. Litu Hayu. Nomor 8. Nomor Aduh. Ya. Ya, mic-nya bisa dimatikan lagi ya. Baik ya. Jadi yang keluar dari gempa bumi itu apa saja tadi? Batuan, lahar, gas, sampai wedus gembel ya. Wedus gembel. Berikutnya nomor 12. Kita geser ke kelas 7H. Silakan. Kaisa tadi sudah ya? Kaisa? 7H-nya kok yo ini langka ini cuma 2 ini yang terekam di sini. Silakan dibaca, nggak apa-apa Kaisa lagi. Nomor 11. 11. Ada dong videonya. Ayo. Maaf, nomor 12 sayang. Nomor 12.
Hmm. Terus? Hmm. Terus. Ya. Baik. Baik, cukup. Berikutnya nomor 13. Sudah betul ya? Kita ke kelas 7I. Merinda, silakan Merinda. Nomor 13. Ya, pokoknya segala air yang ada di bumi itu termasuk air atau hidrosfer ya. Berikutnya nomor 14 siklus air, nggak usah ya, nggak usah dibahas dan itu tadi sudah ditunjukkan gambarnya. Nomor 15, nomor 15 silakan Ajeng 7C. Mana Ajeng? Halo? Ada Ajeng? Baik, ganti Ahmad Labib 7J. Silakan. Nomor 15. Mm-mm. Curah hujan tinggi ya, betul ya. Nomor 16. Nomor berapa tadi? 15 ya. Oh, nomor 17 sekarang ya, terakhir. Siapa yang mau nomor 17? Siapa yang mau jawab nomor 17 terakhir? Ya, silakan. Sopo saya itu. Ya, heeh. Heeh, terus ya sebelum banjir ya. Sebelum banjir berarti diamankan semua ya. Yang ada di lantai bawah diangkut di lantai atas semua misalnya gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah materi ini juga tidak terlalu sulit ya. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Loh, ada apa enggak pertanyaan? Tidak ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk pembahasan lapisan bumi kali ini. Dan untuk hari Sabtu nanti disiapkan untuk uji kompetensi bab lapisan bumi ya. Setelah lapisan bumi masih ada satu bab lagi di semester genap, yaitu tata surya. Nah, itu merupakan bab terakhir. Bagi anak-anak yang masih memiliki tanggungan tugas, ya, insya Allah tidak banyak, silakan segera dilunasi tugas-tugasnya, ya. Kalau terlilit hutang itu kan nggak enak ya. Hidup tenang tanpa hutang, ya. Hidup akan tenang tanpa hutang, termasuk hutang tugas. Baik, kita baca suratul Fatihah lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.